Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Putra. Saya kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 1 dari Sekolah SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Source Switch VUIP, Session Initial Protocol atau SIP, dan Dial Plan. Sebelum memulai video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Source Switch adalah suatu alat yang menghubungkan jaringan siklus dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya ada jaringan telepon tetap atau PSTN, internet berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Menurut ISG International Source Switch Consortium, definisi source switch adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan: 1. Memiliki proses yang diterapkan dalam satu panggilan. 2. Routing untuk panggilan dalam jaringan. 3. Mentransfer kontrol panggilan ke elemen jaringan. Source switch lebih dikenal sebagai IP-PBX. Perangkat-perangkat di dalam source switch yaitu Media Gateway Controller atau MGC, Application Server, Media Server. Konsep cara kerja source switch. Source switch merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan I/O, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan cara menjalankan software pada suatu jaringan komputer. Cara kerja server switch: ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dengan jaringan paket dengan menggunakan protokol IP teleponi seperti H323 atau SIP, setelah sinyal diterima source switch akan mengidentifikasi panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika panggilan menggunakan IP, source switch akan menginstruksikan organizing customer gateway dan terminating customer gateway untuk merutekan packet voice stream secara langsung. Source switch mengontrol pembentukan atau stub, memutuskan relay panggilan dari ke pelanggan, dan sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut dengan gate Ethernet secara simultan. Sejarah perkembangan teknologi VoIP dimulai dari penemuan telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Kemudian dikembangkan lagi oleh teknologi PSTN atau Public Switched Telephone Network yang sudah berkembang sampai sekarang. Beberapa tahun kemudian berkembang lagi teknologi baru, pembuatan personal komputer atau PC secara massal, sistem komunikasi telepon seluler, dan terakhir sistem berdasarkan jaringan internet dan telah memberikan layanan email, chat, dan yang lainnya. Voice over Internet Protocol juga sering disebut VoIP, IP telepon, internet telepon, dan digital phone. Adalah teknologi yang menghubungkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat siklus analog telepon biasa. Kelebihan VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung secara jarak jauh. Penekanan udara dari VoIP adalah biaya. Dengan lokasi dua yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Kekurangan VoIP: kualitas suara yang masih kurang baik dikarenakan oleh faktor bandwidth yang masih belum, peralatan penunjang yang masih dikatakan saat ini masih relatif mahal, belum support secara penuh oleh pemerintah. Kebutuhan perangkat VoIP: untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen pendukung harus ada di dalam VoIP, yaitu 1. Protokol. Secara umum terdapat dua teknologi
yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 atau SIM. H23 merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU, International Telecommunication Union. SIM, Session Inertion Protocol, merupakan teknologi yang dikembangkan oleh IETF. Di dalam protokol terdapat yaitu 1. TCP atau IP. TCP atau IP atau Transfer Control Protocol atau Internet Protocol merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan IP. 2. Application Layer. Fungsi utama lapisan ini adalah memindahkan file. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan suatu sistem pengendalian untuk mengatasi adanya ketidakkombinatan sistem file yang berbeda-beda. Protokol ini berhubungan dengan aplikasi. Salah satu contoh aplikasi yang telah dikenakan misalnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk web, FTP atau File Transfer Protocol untuk memindahkan file, dan Telnet untuk terminal maya jarak jauh. Ketiga, TCP atau Transmission Control Protocol dalam mentransmisikan data pada layar transport. Ada dua protokol yang berperan, yaitu TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang connection oriented, artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end to end. Konsep dasar kerja TCP adalah mengirimkan dan menerima segmen-segmen yang informasinya dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. 4. User Datagram Protocol atau UDP. UDP merupakan salah satu protokol utama di atas IP, merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Header UDP hanya berisi 4 file, yaitu source port, destination port, LEX, dan UDP checksum, di mana fungsinya hampir sama dengan TCP, namun fasilitasnya checksum pada UDP bersifat opsional. 5. H323. H323 adalah salah satu dari rekomendasi ITU-T, International Telecommunication Union Telecommunication. H323 merupakan standar yang membentukkan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Layanan tersebut adalah komunikasi audio, video, dan data real time melalui jaringan berbasis paket atau packet based network. H323 berjalan pada jaringan intranet dan jaringan paket switchhead tanpa mengatur media pada jaringan yang digunakan sebagai sarana transposisi maupun protokol network layer. 6. SIP atau Session Inertion Protocol. SIP adalah suatu segmen protokol pada jaringan aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sisi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sisi multimedia adalah pertukaran data antara pengguna yang bisa meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak tergantung pada protokol layer transport yang digunakan. Pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap. 1. User location adalah menentukan lokasi pengguna akan berkomunikasi. 2. User availability adalah menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. 3. User capability adalah
menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang digunakan untuk komunikasi. 4. Session stop adalah pembentukan hubungan antara pihak yang memanggil dengan pihak yang dipanggil. 5. Session manager yaitu meliputi transfer, modifikasi, dan pemutaran sisi. Secara garis besar SIP merupakan protokol yang digunakan dalam untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sisi. Penggunaan protokol coded, video, audio, dan real-time protokol dengan H32 tetap sama, hanya berbeda dari sisi signaled sambungan fault. 2. Fault server. Fault server adalah sebagian utama dari jaringan fault. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan fault, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini hanya dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur atau aturan secara terminal. Selain itu, fault server juga bisa menyediakan layanan yang biasa ada di perangkat PBX atau Private Branch Execute, Voice Mild Interface Voice Response atau IFR, dan lainnya. 3. Fault switch. Konsep dasar penggunaan switching yaitu suatu jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadinya komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif dimiliki oleh dua titik yang digunakan. Contoh, Anda tinggal di Jakarta dan hendak menelpon kerabat yang berada di Surabaya. Selama proses komunikasi antara Anda dan kerabat Anda, jalur telepon dari Jakarta ke Surabaya adalah eksklusif milik Anda dan lawan bicara Anda. Hasilnya, biaya pun membengkak karena Anda harus membayar jalur telepon tadi. 4. Codec atau Coder Recorder. Agar dapat melewati jalur paket switch dengan baik, POP membutuhkan proses coder dan recorder. Proses ini mengkonversi sinyal audio menjadi data digital yang padat atau kompresi untuk kemudian dikirim lewat jalur internet. Di titik lain, data dikembangkan lagi atau dekompresi dan diubah menjadi sinyal analog. Kompresi coder bekerja dengan cara memotong bagian sinyal atau sampling audio dalam jumlah tertentu per detik. Coder juga bekerja menggunakan algoritma tertentu untuk membantu memecah, mengurutkan, mengkompresi, dan merakit ulang audio data yang ditransmisikan. Salah satu algoritma yang populer digunakan dalam teknologi POP adalah CSACLLP. Pemilihan kode sangat berpengaruh pada pengaruhnya bandwidth jaringan nantinya. Paket frekuensi juga jalur yang digunakan. Kualitas akhir video harus diperhatikan agar tidak sekedar cepat. Kode juga harus menghasilkan sinyal audio yang baik. Beberapa kode lainnya G723, G729, G726, G728, GSMILBC. 5. Softphone atau software. Selain berupa telepon utuh atau hardware, perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Di dunia phone, perangkat ini disebut dengan softphone. Softphone memiliki jenis yang beragam baik dari kemampuan dan lisensi. Saat ini banyak softphone yang disebarkan dengan lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus dengan layanan jaringan portnya. Skype adalah salah satu penyedia softphone cuma-cuma sekaligus layanan PC to PC call yang prima. Softphone Skype ini hanya bisa bekerja di jaringan milik Skype. Jika ingin membuat jaringan sendiri, harus menggunakan softphone jenis lain. Softphone lain diantaranya seperti iSight, MyPhone. X-Line merupakan softphone
yang berjalan melalui protokol EX. EX merupakan protokol signal yang digunakan oleh pembuatan ASTER atau IP-PBX. Untuk protokol H23 dapat menggunakan MyPhone. Dial plan. Pengertian dial plan secara pengertian dialkan pada server dalam sistem yang digunakan file extension curve. Setiap tahapan perintah dalam sebuah extension ditulis dalam format extend, extension, operation, command atau parameter. Kesimpulannya, sebuah konten dengan nama seperti John setiap kita harus mendefinisikan satu atau lebih extension. Setiap extension kita dapat mendefinisikan sekumpulan perintah. Komponen yang membangun tahapan perintah extension atau command line adalah sebagai berikut. 1. Extension adalah label dari extension. Dapat berupa string atau angka, huruf, dan simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyaknya nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian extension tentu harus punya label yang sama. 2. Priority biasanya berupa angka integer, merupakan urutan perintah yang harus dijalankan dalam suatu extension. Perintah pertama yang harus dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada di prioritas 1, maka arsitektur tidak akan berjalan pada extension. Setelah prioritas 1 dijalankan, arsitektur akan menambahkan prioritas ke prioritas 2 dan seterusnya. Tentunya jika tidak ada perintah yang menentukan prioritas mana yang selanjutnya harus dijalankan. Jika ternyata perintah selanjutnya ternyata tidak terdefinisikan, maka arsitektur tidak akan menghentikan proses berjalannya perintah walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. 3. Command atau perintah adalah aplikasi yang dijalankan oleh arsitektur. 4. Parameter adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command. Tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Dia akan berfungsi sebagai routing panggilan antara ekstensi yang baik berada di satu IP PBX atau lokal maupun antara IP PBX atau biasa disebut dengan dialtron. Dalam arsitektur, diagram diprogram dalam satu file yang bernama extension curve. Secara umum, setiap ekstensi dalam arsitektur merujuk pada user tertentu yang terregis ke arsitektur tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user. Konfigurasi diagram server source switch. Untuk mengkonfigurasikan diagram, edit dan extension curve dengan mengetik nano/etc/architect/extension curve. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Ketik perintah di bawah ini pada bagian akhir isi extension curve. Diagram ekstensi pada jaringan IP PBX. Seluruh diagram di bawah ini hanya berlaku bagi control IPKN. Diagram S101 dengan protokol shift timeout 20 detik. Setelah timeout, dilakukan hardcopy extend 121 diagram shift 1120 extend 1200,2 hangout. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika kalian suka materinya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.